Oke. Nah, untuk deep learning ini sendiri, jadi bedanya apa sih dengan machine learning yang biasa? Kalau machine learning yang biasa itu kan hanya pemrosesan data kemudian dilatih. Nah, kelebihannya si deep learning ini adalah dia menggunakan pemodelan. Pemodelannya itu penggunaan jaringan syaraf tiruan. Jadi modelnya kayak syaraf, jadi ada serat-seratnya dan ada lapisannya. Dan dia bisa makin dalam. Maksudnya dalam bagaimana nanti kita lihat. Tujuannya masih sama, tujuannya untuk memodelkan pola-pola ataupun membuat prediksi ya ataupun klasifikasi. Tujuannya sama dengan machine learning yang biasa yang kemarin teman-teman pelajari, yang teman-teman praktikumkan, itu masih sama, cuman mungkin modelnya yang berbeda. Kemudian jenis data yang digunakannya juga berbeda. Nanti kita lihat. Nah, pada machine learning deep learning ini kata kuncinya itu atau karakteristik sistem jaringannya adalah dia memiliki banyak lapisan. Lapisannya banyak. Bisa biasanya disebutnya hidden layer ya. Hidden layer. Bisa layernya bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Tapi biasanya kalau datanya kompleks sangat rumit, itu biasanya bisa lebih dari tiga. Misalnya contoh data kompleks itu adalah data, misalnya teman-teman ingin apa face recognition atau misalnya ingin mendeteksi ya itu tadi deteksi wajah, deteksi gambar dan lain-lain. Misalnya itu kan memerlukan analisis yang lebih dalam. Datanya juga kompleks, bukan cuma data angka. Kalau semuanya kita contohnya data angka praktikum juga datanya data angka. Nah, kalau yang ini datanya bisa gambar, bisa pergerakan, bisa yang sifatnya bergerak atau mungkin yang sifatnya datanya time series, jadi bergerak secara waktu seperti itu. Nah, jaringan ini terdiri dari lapisan neuron, disebutnya lapisan neuron yang saling terhubung. Nah, di deep learning ini efektif dalam mengenangani data besar dan kompleks. Nah, jadi machine learning yang kemarin teman-teman pelajari yang sebelum UTS itu adalah machine learning yang memang membahas, bisa digunakan untuk mengolah data-data yang simple. Jadi hanya data-data angka semacam itu bisa. Tapi kalau datanya semakin kompleks, jadi ada gambar dan lain-lain, itu biasanya menggunakan deep learning ini. Nah, ada gambar, teks juga bisa, suara, wajah, pengenalan bahasa, apa natural language program kayak ChatGPT itu juga pakainya algoritmanya deep learning atau kendaraan otonom, semacam prediksi apa tuh kendaraan pakai CCTV semacam itu tuh pakai deep learning ya. Ini sejarahnya nanti mungkin bisa dibaca. Nah, apa bedanya deep learning sama machine learning yang biasa? Selain dari sisi data, di mana data untuk machine learning itu biasanya datanya jauh lebih simpel. Kalau dataset yang digunakan di deep learning biasanya bisa data yang jauh lebih kompleks tadi. Jadi bisa-bisa gambar, itu bisa. Gambar, suara, teks, dan lain-lain. Nah, selain itu, selain dataset, perbedaan lainnya adalah dari sisi pengolahan fitur. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya, dataset terdiri dari dua, ada yang disebut dengan fitur dan ada yang disebut dengan label. Fitur itu adalah yang diinputkan ke eh, untuk dilatih atau dimasukkan ke dalam mesin learningnya. Nah, pada mesin learning, fitur ini, jadi kan kalau ini dataset gitu ya, fitur ini bisa didapat dengan melakukan yang namanya fitur ekstraktor namanya, kalau di mesin learning. Dan fitur apa nih? Nah, ini perbedaannya antara tradisional. Tradisional itu mesin learning yang biasa dengan deep learning. Nah, ada yang disebut dengan fitur ekstraktor. Kalau di mesin learning biasa, fitur ekstraktornya itu dibikin. Di sistemnya itu dibikin atau handcraft bikin sendiri. Nah, bikinnya itu kan tentunya memerlukan waktu, memerlukan apa? Analisis dan lain-lain sebenarnya. Dan biasanya kan makanya hasil atau data yang bisa dia ekstrak atau fitur yang bisa dia ekstrak itu terbatas pada data yang sifatnya simple biasanya. Karena itu tadi kita perlu pengetahuan yang lebih si sistemnya itu, kemudian perlu time consume, kemudian kadang ada problem dan lain-lain. Jadi karena machine learning sifatnya masih sederhana, jadi selain itu fitur ekstraktornya harus dibuat sendiri di sistemnya.
sehingga terbatas pada data yang sifatnya simple. Beda halnya dengan deep learning. Deep learning itu tidak perlu kita membuat, sistemnya itu tidak perlu membuat yang namanya fitur ekstraktor. Tapi justru dia mentrain. Jadi dia bisa mentrain atau melatih si fitur ekstraktor itu sendiri, memunculkan tanpa harus membuat. Nah, di deep learning itu ada fitur itu. Ada fitur untuk memunculkan yang namanya fitur ekstraktor. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi di machine learning ini gambaran lebih gampang ya. Jadi misalnya ada suatu input data, data set seperti itu. Kalau di machine learning, data set sebelum diolah di sini di training ya, ini training ya, atau dilatih. Nah, sebelum si data set ini kan data set di sini. Nah, data set sebelum masuk ke proses pelatihan itu perlu namanya proses fitur extraction untuk mengambil, membedakan mana yang namanya fitur, mana yang namanya label. Kalau di machine learning, kalau di deep learning nggak perlu ada namanya proses extraction. Tapi jadi maksudnya fitur extraction terpisah sendiri itu nggak perlu. Jadi dia fitur extraction dan classification-nya itu dijalankan secara berbarengan pada satu sistemnya sekaligus. Jadi jauh lebih simpel sebenarnya. Makanya kalau untuk data-data yang ribet, dia mempermudah untuk proses dan komputasinya jauh lebih ringan dibandingkan dengan machine learning. Itu machine learning memerlukan dua kali proses, fitur extraction dulu, baru classification, kira-kira gitu. Nah, jadi bedanya selain tadi dataset ya, jadi perlu diperhatikan machine learning. Kalau teman-teman punya datanya berupa angka ya, angka-angka aja, seperti yang dicoba di praktikum kan bentuknya angka ya, itu biasanya bisa pakai machine learning. Tapi kalau data yang di inputnya misalnya bentuknya gambar, suara, atau mungkin video gabungan antara suara dan gambar, itu rekomendasinya bagusnya jangan menggunakan mesin learning karena ini nggak akan mendapatkan hasil yang optimal, bahkan prosesnya jauh lebih ribet. Disarankan penggunaannya adalah menggunakan deep learning karena kita nggak perlu melakukan dua kali proses antara filter extraction dengan classification, jadi langsung digabungkan saja gitu ya. Itu kalau bedanya machine learning sama deep learning. Jadi selain dataset itu ya, perlu digarisbawahi selain dataset perbedaannya adalah pekerjaan si fitur extraction ini kalau di machine learning terpisah, kalau di deep learning digabung dengan classification sehingga waktunya jauh lebih singkat. Nah, ini perbedaan lainnya. Kalau machine learning, nah ini kan ada ininya ya. Machine learning dia hasilnya bagus untuk dataset yang besar, sorry, dataset yang kecil. Perlu digarisbawahi adalah dataset yang kecil. Kalau deep learning itu harus large dataset. Bukan harus sih, tapi dia butuh dataset yang besar. Jadi kalau teman-teman datasetnya kecil, pakai deep learning, itu kayaknya nggak efisien gitu ya. Baratnya teman-teman cuman beli apa? Beli telur 2 biji, tapi pakai misalnya kresek yang gede banget. Nah itu nggak efisien kan gitu. Malah jadinya bisa jadi telurnya pecah atau rusak semacam itu. Nah itu ya datasetnya yang satu kecil, satu besar. Kemudian machine learning kelebihannya lagi adalah dia cepat untuk melatih model. Ya, ya tentu cepat karena datasetnya kecil. Sedangkan deep learning, karena datasetnya besar, dia perlu proses komputasi yang jauh lebih intensif biasanya. Terus, nah kelebihannya deep learning dia adalah dia bisa melakukan pembelajaran fitur dan klasifikasi secara berbarengan. Jadi nggak perlu dipisah. Dan kalau di machine learning, kalau di kelihatan tuh di praktikum itu ada yang namanya teman-teman membagi dataset menjadi fitur sama label. Nah itu ya. Kalau di machine learning kan itu dipisah ya, proses machine learning. Nah kalau di deep learning itu disatukan. Nah, kemudian akurasinya di sini sifatnya tidak terbatas. Jadi bisa kemungkinan akurat, bisa juga tidak akurat gitu. Jadi tergantung datanya, kira-kira seperti itu. Bahkan bisa jadi jauh lebih akurat jika dibandingkan dengan machine learning kalau datanya besar, kira gitu ya. Nah, ini gambaran secara bahasanya ya. Kompleksitas struktur yang machine learning lebih sederhana, deep learning lebih rumit. Kebutuhan data yang machine learning datasetnya sedikit, deep learning datasetnya besar. Fitur ekstraksi, kompleksitas model, sama waktu pelatihan. Jadi intinya kalau yang simpel-simpel itu yang machine learning lah. Kalau yang datanya berat,
komputasinya ribet, itu deep learning, kira-kira gitu. Nah, deep learning itu menggunakan yang namanya konsep dasar jaringan syaraf tiruan ya. Nah, di sini jaringan syaraf tiruan itu digambarkan atau diistilahkan ada dua istilah di sini nih saya tandain, ada neuron dan ada bobot. Neuron dan bobot ini nanti ada dalam sistem deep learning. Jadi setiap deep learning dia akan ditanya neuronnya berapa, weightingnya berapa. Kalau di apa namanya di pemrograman ini nulisnya nggak bobot ya, nulisnya bahasa Inggrisnya weight atau weighting, pembobotan. Jadi pembobotannya itu berapa. Jadi ada dua komponen di sini, ada neuron dan ada bobot, kira-kira gitu. Nah, ini gambarannya ya. Jadi proses neural network, arsitektur neural network atau jaringan saraf tiruan tadi itu berlapis-lapis. Ada yang disebut berlapis-lapis. So, jadi berarti komponennya ada tiga ya, ada layer, hidden layer, jadi dia berlapis-lapis. Ada neuron, ada bobot. Nah, setiap layernya ini ada yang disebut dengan neuron. Nah, garis-garis ini tuh disebut dengan neuron ya. Ini neuronnya. Nah, setiap neuron ini dia punya bobot masing-masing berapa data yang dia olah, kasarnya seperti itu. Layernya, jadi neural network ini layernya itu bisa kita atur. Secara umum, layernya ini dibagi tiga. Ada yang disebut dengan input layer, competitive layer, linear, linear layer, kira-kira gitu. Nah, nanti di dalam competitive layer ini, layernya bisa bagi-bagi. Ini disebut nanti di dalamnya ada yang disebut dengan istilah hidden layer. Jadi layer yang nggak kelihatan. Jadi di dalam layer ada layer lagi. Nah, itu bisa. Nanti di dalam layernya ada neuron lagi. Terus sampai dalam. Makanya disebut dengan deep learning tadi. Jadi ada layer di dalam layer. Terus sampai dalam. Sehingga kita, makanya nanti jenis kelihatannya itu modelnya kayak jaringan syaraf. Kira-kira gitu ya. Jadi kayak banyak serat-seratnya gitu. Nah, jenis-jenis deep learning itu sebenarnya banyak, tapi yang umum digunakan adalah yang ini. Ada yang disebut dengan FNN, CNN, RNN, LSTM, GAN, dan autoencoder. Di sini saya nggak sampaikan detail ini, ya. Nanti ada yang perlu teman-teman baca lagi. Di sini yang paling sering ketemu tuh nanti adalah CNN sama LSTM. Untuk tahap teman-teman ya. Karena untuk pengembangan selanjutnya misalnya teman-teman misalnya nanti mau bikin TA atau misalnya mungkin S2 dan lain-lain mungkin akan berkembang lagi ke arah FNN, RNN atau GAN ya. Ini pengembangannya lagi GAN, ada GRU dan lain-lain. Tapi yang umumnya digunakan, deep learning yang umumnya digunakan itu adalah CNN dan LSTM gitu. Nah, CNN dan LSTM itu biasanya dipakai, saya cerita dulu ya. CNN ini biasanya dipakai untuk kondisi data inputnya itu adalah data inputnya itu biasanya data yang dipakai itu biasanya berupa gambar. Nah, makanya biasanya image processing, pengolahan sinyal, apa lagi? Image processing, pengolahan sinyal, face recognition, terus deteksi gambar dan lain-lain itu biasanya menggunakan algoritma yang CNN gitu ya. Nah, beda halnya dengan LSTM. LSTM ini sebenarnya bagian dari RNN. Jadi dalam RNN itu ada algoritma yang disebut dengan LSTM. Nah, LSTM ini biasanya datanya biasanya berupa angka. Tapi, ada tapinya ya, angka tapi yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Misal, data traffic misalnya. Ya, data traffic time series. Data traffic time series kan maksudnya setiap jam, setiap menit, setiap detik itu akan menghasilkan data yang berbeda. Ya, apalagi misalnya hari Sabtu atau Minggu trafiknya akan tinggi, makanya akan beda. Dan itu perlu data yang panjang, makanya disebut time series. Jadi dalam rentang waktu, misalnya dari hari Senin sampai Minggu misalnya, atau mungkin dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan dan seterusnya. Jadi datanya banyak dan ada urusan waktu dan tempat. Satu lagi adalah data angka yang disebut dengan eh, kayak ini loh, moving. Kalau teman-teman oh ini data misalnya data Grab, dia ada data Grab satu
satu Grab ini, satu motor Grab ini, dia akan melakukan perjalanan misalnya kemana aja selama 1 hari itu. Kemudian besok kemana aja, besoknya lagi kemana, itu baru dari satu Grab misalnya. Nah, itu dikolek, kemudian bisa diprediksi. Nah, itu kan ada perpindahan waktu, perpindahan tempat, dan seterusnya. Kayak gitu. Ya, jadi yang umum digunakan adalah CNN dan LSTM, tergantung dari jenis datanya. Kalau data yang digunakannya adalah bentuknya gambar, disarankan pakainya CNN. Kalau datanya angka yang mempunyai komponen waktu, tempat, hari, dan semacamnya, panjang gitu, rekomendasinya adalah LSTM gitu ya. Saya kenalkan sedikit. Nah, ini tadi eh, konsep dari yang deep learning. Jadi deep learning ada terdiri dari banyak layer. Ini utamanya adalah tadi input layer dan output layer. Di dalamnya adalah satu layer yang disebut kalau di sini bahasanya competitive layer. Atau kalau di buku-buku lain bilangnya hidden hidden layer. Nah, di bagian sini biasanya layernya makin banyak lagi. Jadi kelihatannya cuma satu, tapi dia karena hide, ini kan dari kata dasar hide ya. Hide itu artinya menghilang. Jadi hide layer, jadi ada layer-layer yang di dalam layer. Jadi dalam layer ada layer-layer lagi. Nah, FNN ini adalah satu jaringan saraf buatan yang paling sederhana biasanya. Dia hanya bergerak biasanya dalam satu arah. Jadi dari arah sini ke sini lalu ke sini. Jadi nggak bisa balik lagi. Ini nggak bisa. Kemudian ada lapisan tersembunyi. Bisa ada, bisa tidak. Tapi seringnya tidak ya. Kalau FNN itu seringnya tidak. Kalau CNN itu biasanya ada. Kemudian, nah FNN hanya memiliki propagasi ke depan dan tidak bisa menggunakan namanya back propagation. Itu tadi ya. Jadi dia bisanya analisisnya maju. Jadi data di input, masuk, keluar. Sudah gitu doang. Jadi hanya bisa propagasi ke depan. Nah, kalau yang lain kayak CNN, LSTM, GAN, nah dia ternyata bisa dua arah. Jadi bisanya data output dilatih lagi, kemudian dikeluarin lagi itu bisa. Jadi bisa berbolak-balik berarti gitu. Nah, ini adalah CNN. CNN adalah arsitektur yang, nah di sini ada, makanya di sini ada sangat efektif untuk pengolahan data berbentuk gambar. Ya, nah di CNN ini dia bisa mengekstrak fitur lokal dari gambar. Nanti ada yang disebut dengan lapisan polling. Makanya di CNN nanti komponennya tiga. Jadi kalau di FNN, sorry, FNN itu komponennya cuma tiga, input layer, hidden layer, sama output layer. Yang ini sama yang ini pasti ada di semua deep learning ya. Ada input layer, ada output layer. Nah, kalau di FNN itu tambahannya hanya di hidden layer aja. Tapi kalau di CNN, hidden layernya itu nanti di dalamnya itu diganti jadi convolutional layer, polling layer, dan fully connected layer biasanya gitu. Jadi kalau dibikin diagram dari sini input, sini output misalnya ya. Kalau si ya tadi kalau si FNN kan dalam tengah-tengahnya ini hidden layer. Nah, kalau CNN tengah-tengahnya isinya adalah ada yang disebut dengan convolutional layer, terus ada yang disebut dengan polling layer, ada juga yang disebut dengan full connected layer. Jadi ada 3 layer tambahan ini sama ini sama ini. Di dalamnya nanti ada lagi hidden layer yang lainnya. Jadi ada layer di dalam layer, layernya nambah, jadi makin makin kompleks datanya, layernya akan makin banyak. Nah, di komponen utama CNN adalah 3, convolutional layer, pooling layer, dan fully connected layer. Dia punya fungsinya masing-masing di sini. Kalau convolutional layer adalah menyaring input, ini untuk mengurangi dimensi data. Kan kalau data gambar itu bisa 2 dimensi. Nah, dia akan mengubah menjadi data 1 dimensi, tapi dengan dan apa ya, dan meminimalkan ada kalau ada data-data yang tidak relevan bisa. Jadi dia ngatur di sini. Terus menghubungkan lapisan untuk melakukan klasifikasi. Nah, proses klasifikasinya atau learningnya itu ada di sini, fully connected layer itu. Nah, kemudian ada algoritma selanjutnya adalah RNN di sini. Ya, RNN adalah jenis jaringan saraf digunakan untuk data urutan. Mirip kayak tadi LSTM ya, LSTM. Nah, karena apa?
Jadi disebut dengan data urutan atau bahasa saya bilangnya adalah time series biasa. Bisa berupa teks atau data waktu, time series ya. Nah, LSTM itu masuk dalam bagian dari RNN. Jadi RNN itu variasinya ada yang disebut dengan LSTM, ada yang disebut dengan GRU. Nah, LSTM ini adalah bentuk RNN yang paling sederhana, biasanya gitu. Kemudian ini tadi LSTM, satu lagi adalah GAN. GAN ini di sini disebutkan karena ada generator dan diskriminator. Jadi kalau tadi layernya FNN cuma 3, input layer, hidden layer, sama output layer. CNN ada 5 berarti totalnya. Ada input, ada conversion layer, ada pooling, ada output. Nah, kalau si GAN, ini si layer yang tengahnya itu diganti dengan generator dan diskriminator. Prosesnya adalah untuk membuat data palsu, kemudian menilai apakah data yang dihasilkan oleh generator ini asli palsu atau enggak. Nah, biasanya di sini untuk deteksi, biasanya. GAN ini dipakai untuk deteksi. Jadi, kalau CNN sama CNN gambar, LSTM bisa memprediksi data dalam bentuk time series. Nah, kalau GAN itu biasanya untuk deteksi. Kira-kira gitu. Deteksi anomali, deteksi gambar juga bisa ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah auto encoder yang biasanya untuk memproses data dimensi tinggi dan ekstraksi fitur. Nah, ini untuk kondisi yang datanya amat sangat kompleks. Misal video. Nah, kalau video direkomendasikannya pakainya auto encoder. Bisa nggak pakai CNN? Bisa, cuman lama dan belum tentu jauh lebih akurat. Biasanya beberapa data itu untuk video khususnya itu menggunakan yang disebut dengan data, sorry, algoritmanya adalah auto encoder biasanya. Tuh. Nah, dia biasanya pekerjaannya untuk kompresi data, denoising, atau generasi si konten atau dalamnya. Jadi kompresi data, gambar, video, menghilangkan noise dalam video, semacam itu. Itu ya, teman-teman. Itu untuk deep learning. Nah, saya mau kasih contoh sedikit, terutama untuk yang contoh yang CNN di sini. Nah, CNN ini aplikasinya sebenarnya banyak. Jadi CNN ini, kalau kita kupas lebih dalam, dari semua algoritma yang ada, itu semua algoritma yang ada. Nah, misalnya itu kalau dikupas lebih dalam itu akan materinya akan jauh lebih banyak. Ini saya kasih review sedikit terkait CNN ini. CNN tadi kan bagiannya ada 3 ya, ada konvolusi, ada pooling, ada fully connected. Di sini belum ini. Ada lapisan disebut dengan fully connected. Nah, arsitektur CNN ini jenisnya banyak dan ini akan mempengaruhi data yang diolahnya. Jadi misalnya Leonard ini cocoknya untuk apa. Nah, ini harus dipelajari lagi lebih dalam oleh teman-teman. Saya nggak akan jelaskan di sini karena ini lebih ke pengetahuan saja. Jadi misalkan, contoh saja, misalkan teman-teman punya tugas akhir, mau mengolah gambar menggunakan arsitektur CNN. Ya, ini ada 7 pilihan. 7 pilihan ini bisa teman-teman gunakan sebagai bentuk kebaruan dari si tugas akhirnya. Jadi misalnya mau apa ya? Duh, saya lupa. Ini saya contohnya ada nih ya. Ini contoh saja. Nah, ini ada klasifikasi jenis buah mangga menggunakan algoritma CNN. Nah, di sini dia pakainya mau pakai CNN-nya yang mana? Ada 7 pilihan, tergantung kebutuhannya yang mana. Nah, ini teman-teman harus pelajari bedanya apa dari 7 arsitektur ini. Ini kan harus ngulik lebih dalam. Nah, ini nggak saya kupas lebih dalam karena ini sebenarnya kebutuhannya adalah lebih ke misalkan. Ini hanya misalkan saja. Teman-teman punya ide tugas akhir mau menggunakan CNN. Ini contohnya. Ada klasifikasi jenis buah mangga itu menggunakan CNN. Kita nggak tahu arsitektur yang cocoknya pakainya apa. Atau klasifikasi antara kucing dan anjing gambarnya ya, fotonya itu menggunakan CNN. Jadi yang cocok adalah ternyata arsitekturnya adalah ResNet. Ini ada ResNet, atau Residual Neural Network. Itu kayak gimana? Itu di dalam layernya yang berbeda ya. Atau contoh lainnya adalah Semantic Segmentation Using Convolutional Neural Network. Itu juga ResNet. Kemudian ada klasifikasi jenis jambu biji. Jadi banyak sebenarnya yang bisa di ini gitu. Nah, ini biasanya teman-teman informatika atau sistem informasi sebenarnya. Jadi kalau saya menyarankan teman-teman penggunaan CNN, bagaimana kalau penggunaan deep learning atau CNN itu disinkronkan dengan
apa telekomunikasi. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya eh, traffic traffic time series. Nah, traffic time series itu bisa diprediksi, throughput time series itu bisa diprediksi, itu menggunakan LSTM. CNN juga bisa. Kalau gambar misalnya, nah kalau gambar itu biasanya memang lebih ke face recognition ya. Misalnya bagaimana kita bisa mendeteksi wajah, apakah wajah itu biasanya buat orang-orang kesehatan yang ingin mendeteksi dari wajah, misalnya apakah dari wajahnya itu terdeteksi dia sakit atau enggak. Nah, itu biasanya dia menggunakan algoritma CNN biasanya. Pokoknya yang berbau-bau gambar, foto, dan lain-lain itu pakai CNN. Ya, atau pengolahan citra digital. Di sini nggak ada contohnya ya, pengolahan citra digital. Tapi kalau teman-teman tanya sama teman-teman TKI ya, teman-teman TKI juga sebenarnya pembahasannya banyak yang mengolah CNN semua. Jadi kalau misalnya mereka mengolah gambar untuk bisa dikirimkan dalam suatu sistem misalnya. Itu juga pakai CNN juga bisa gitu ya. Nih, saya kasih contoh yang telekomunikasi sebentar. Belum. Terus pada bingung, habis dapat dokumennya dia apain? Apa? Kalau dia mau bisnis. Ya udah, kalau udah dapat dokumen kita ngapain? Kita Oke. Nah, ini contoh saja. Jadi ini adalah kalau kemarin saya mengistilahkannya adalah memprediksi level sinyal. Nah, kalau memprediksi level sinyal karena datanya bentuknya angka doang ya, nggak ada keunikan dari sisi apa tuh time series atau dia harus disusun, nggak ada gambar, itu bisa pakai machine learning yang biasa. Nah, tapi kalau misalnya traffic, ini adalah contoh traffic. Nah, traffic ternyata kalau kita menggunakan, oh saya nggak bisa ngasih lihat ya. Di sini ada algoritma biasa, ada algoritma yang klasik sama yang LSTM. Ternyata jika kita menggunakan yang LSTM, itu hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan yang menggunakan algoritma yang biasa biasanya. Karena ya itu tadi, karena memang LSTM, nah ini. Jadi yang hasilnya yang LSTM itu lebih bagus. Di sini belum saya rapihkan datanya. Nah, sorry, ini ada. Jadi tiga ini, ARIMA, ARMA, sama ARIN adalah algoritma yang biasa dipakai untuk memprediksi traffic tapi secara tradisional, secara matematik, statistik, probabilitas. Nah, kalau teman-teman belajar probabilitas, nah ini tiga metode ini adalah klasik, jadul banget. Nah, kemudian dibandingkan dengan algoritma machine learning tapi yang klasik juga, yang tradisional. Satu lagi adalah yang deep learning. Nah, tadi kan saya udah bilang ya, salah satu contoh data yang bisa dipakai untuk LSTM adalah traffic. Nah, ini lihat teman-teman bisa lihat RMSE-nya. Kalau dia menggunakan sorry, metode yang jadul atau klasik, dia ternyata errornya tinggi, hampir 4,6, 3,3 dan lain-lain. Menggunakan algoritma machine learning yang klasik, dan di sini saya cobanya cuma dua ya, linear regression ataupun SVR, juga ternyata gede, tapi tidak segede yang ini ya. Tapi masih 1, nah, jika dibandingkan dengan LSTM, errornya ternyata bisa lebih kecil dibandingkan dengan yang algoritma yang dua ini. Gitu. Nah, tampilannya gimana? Ini tampilannya. Jadi ini adalah data traffic. Ya, data traffic 4G. Ini yang biru ini adalah data traffic yang sebenarnya. Nah, saya tampilin. Data traffic ini adalah data traffic yang sebenarnya yang biru. Kemudian yang hijau ini adalah data yang hasil prediksi machine learning. Jadi dari data yang ada, kemudian diprediksi. Nah, dia bisa memprediksi traffic selanjutnya. Ini yang warna merah. Jadi ke kanan tuh ya teman-teman ingin memprediksi traffic selama sebulan ke depan itu bisa. Itu untuk tadi menggunakan LSTM. Terus jika dibandingkan dengan scattering plotnya, teman-teman udah tahu ya scattering plot pas praktikum ya. Jadi scattering plot itu adalah distribusi antara data sebenarnya atau actual value sama data yang diprediksi. Nah, data yang sorry, garis miring ini atau garis diagonal ini adalah garis untuk mengatur distribusinya. Semakin kalau data aktual sama data prediksinya itu berada di sekitaran ini, kalau kemarin mungkin teman-teman sudah coba ya random forest ya. Random forest itu datanya di dia akan sering berada di titik-titik ini. Ya, sorry di garis ini. Semakin dekat dengan garis diagonalnya menandakan akurasinya semakin
bagus atau semakin tinggi gitu ya. Jadi dari sisi scattering plot ternyata juga hasil ininya bagus gitu ya. Dibandingkan misalnya dengan linear regression mana ya. Nah, ini contoh saja. Ini algoritma yang lain. Kan terdistribusi seperti ini ya. Berarti kan nggak bagus ya dibandingkan dengan LSTM. Dia jauh lebih bagus gitu. Kira-kira seperti itu ya implementasinya. Jadi ini bisa jadi ide teman-teman buat tugas akhir penggunaan algoritma CNN ataupun LSTM gitu. Nah, saya ada satu artikel, nanti ini akan saya share mungkinnya di LMS, dua artikel sorry, terkait untuk ide referensi teman-teman kira-kira dengan penggunaan deep learning untuk penelitian atau tugas akhir itu bisa untuk apa saja di telekomunikasi terutama. Selain traffic tadi ya, sebenarnya banyak sih, tapi salah satunya adalah traffic di sini. Ya, nanti bisa dibaca saja untuk materinya dan lain-lain. Begitu kira-kira. Oke. Hmm.